Sobat Kompas, senang sekali kalau hari ini kita jumpa lagi di Obrolan Kak, obrolan penuh makna. Dengan saya Terence Palar, Dan saya Hairul Anwar. kita hadir di Obrolan Kak ya. Obrolan Kak nih Mbak, kayak gini Mbak. Oh gini ya. Hari ini kita kedatangan tamu kita siapa nih Mas Irul? Oke, kali ini kita kedatangan Mbak Rida Admianti, Head of Stakeholder Relation dari PT Sasa Inti. Nah, mungkin teman-teman belum banyak nih yang mengenal PT Sasa Inti. Nah, mungkin Mbak Rida boleh diperkenalkan PT Sasa Inti dan apa saja sih produk-produknya? Terima kasih Mas Irul. Seperti diketahui, pasti Mbak dan Mas taunya Sasa itu bumbu masak ya gitu. Betul. Cuma mungkin di awal orang pasti kepikirnya bumbu masak itu cuma micin ya kan, cuma MSG. Padahal enggak Mbak, Banyak banyak ya, sekali Mbak. variannya. Cuma karena Sasa itu one umbrella brand, kita sebutnya cuman satu nama brand aja Sasa. Jadi mau tepung bumbu, mau MSG, mau santan, semua namanya Sasa gitu Mbak. Nah, tadi kan ada micin, tepung bumbu, santan, dan itu semua makanan ya. Tapi kali ini kita tidak akan membicarakan soal makanan ya, Mbak Terence. Kita mau membicarakan soal apa, Mbak Terence? Kita lagi mau ngomongin sesuatu yang lagi happening Mbak. Ngomongin keberlanjutan. Oke. Terkait mengenai keberlanjutan, pastinya kan tidak selalu bicara mengenai lingkungan. Nah, bagaimana dengan Sasa sendiri Mbak dalam mengimplementasikan nilai keberlanjutan dalam bisnis Sasa sehari-hari Mbak? Makasih Mbak Terence. Buat Sasa, keberlanjutan itu adalah satu konsep yang holistik Mbak. Jadi seperti Mbak Terence bilang tadi, itu sudah benar banget, nggak cuma soal lingkungan. Bisnis itu kan ujungnya mesti cuan kan ya Mbak. Nah, untuk bisa cuan, tentunya kita mesti bisa harmonis dengan manusianya, karena manusia yang menjalankan bisnis. Lalu untuk bisa cuan, kita juga mesti harmonis dengan kondisi ekonomi tentunya ya, dengan pemerintahannya gitu. Terus untuk bisa cuan, bagaimana bisa cuan kalau tata kelolanya berantakan? Dan untuk bisa cuan sudah otomatis kita harus bersahabat dengan lingkungan. Lingkungan ini bisa macam-macam sih Mbak, bisa lingkungan hidup, bisa lingkungan sosial. Oke, berarti Mbak Rida tadi banyak membentuk harmonis di pilar-pilar itu. Bisa diceritakan Mbak bagaimana realnya atau praktiknya harmonis ke pilar-pilar tersebut Mbak? Karena Sasa itu kan perusahaan bumbu masak ya kan, berkaitan dengan makanan. Lagi-lagi kalau kita makan, kita pasti pengen yang enak dong ya gitu. Harus. Nah, makanan enak sumbernya harus dari kualitas yang bagus. Begitu juga dengan Sasa. Jadi, semua produknya Sasa itu sangat mengutamakan kualitas. Kita sebutnya quality. Jadi, kualitas itu Mbak buat di Sasa nggak cuma tanggung jawabnya orang produksi atau karyawan produksi atau manajer produksi, tapi tanggung jawab semua bagian. Jadi, semua orang di dalam Sasa itu punya tanggung jawab untuk menggotong kualitas bersama-sama, tentu sesuai dengan bidangnya. Misal nih ya, kayak bagian IT juga bertanggung jawab terhadap quality. Hubungannya apa? Iya, karena untuk bisa menciptakan produk yang berkualitas, tentunya harus punya sistem digitalisasi yang bagus kan Mbak. Iya. Dalam hal apapun gitu. Terus kemudian untuk bidang, anggaplah stakeholder relation, juga punya tanggung jawab dengan kualitas. Caranya bagaimana? Ya menjaga kualitas hubungan yang baik dengan stakeholder, semua bagian, semua stakeholder yang ada di yang berkaitan dengan Sasa. Karena kalau itu tidak harmonis, sudah otomatis akan berpengaruh ke bagaimana kita memproduksi gitu. Ini pas banget Mbak menyampaikan terkait mengenai stakeholder. Stakeholder dari Sasa juga kan pasti salah satunya adalah konsumen. Nah, bagaimana Sasa Mbak meet the expectation dari konsumen dalam konteksnya sustainability? Kan sekarang itu konsumen sudah pintar ya Mbak, mereka bisa browsing, bisa mencari tahu gitu ya, dan rasa ingin tahunya juga besar. Itu sebabnya Sasa menjembatani. Artinya itu sudah bukan lagi satu slogan, tapi emang jadi kebutuhan sih Mbak, satu keharusan gitu ya. Jadi daripada kita sembunyi-sembunyi ya, kita justru lakukan edukasi kepada konsumen. Makanya di Sasa itu ada yang namanya Studio Kreasi Sasa Mbak. Studio Kreasi Sasa. Mungkin sekali-sekali Mbak Terence dan Mas Irul harus main nih ke sana Harus gitu Harus ya. dong ya. Jadi di sana itu adalah mini ballroom sekaligus kitchen stadiumnya kami. Biasanya kita mengundang gratis loh Mbak gitu ya, di Studio Kreasi Sasa masyarakat untuk bisa masak bareng, belajar memasak bersama dengan chefnya Sasa. Apa yang dilakukan di sana? Ya
banyak apapun pertanyaan kita jawab, Hmm. termasuk takaran bumbu masak yang benar, takaran MSG yang tidak memenuhi aturan gitu ya. Terus kemudian juga apakah bumbu-bumbu kita aman? Pastinya aman, tapi mereka akan diyakinkan dengan tenaga-tenaga ahli yang memang proper di bidangnya. Jadi ada experience langsung dengan Betul, chefnya itu ya. Wah, betul, keren banget nih Mas Irul. Kita harus datang. betul. Betul, Mbak. Nah, tadi kan berbicara soal konsumen itu begitu diakomodir ya oleh Sasa. Nah, gimana cara Sasa untuk tetap mengakomodasi kebutuhan konsumen, sekaligus tetap menjalankan komitmen pada berkelanjutan? Kalau konsumen itu kan yang penting pertama pasti enak ya Mas, Betul. apalagi ini makanan. Hmm. Nah, untuk enak tadi pertama sudah kualitas gitu ya. Terus yang kedua, enak tapi nggak aman. Gimana tuh Mbak? Kan takut juga ya gitu. Wah, jangan-jangan saya makan ini nanti kenapa-kenapa. Itu buat menjaga kepercayaan konsumen, maka produk-produk Sasa itu certified Mbak. Artinya semua produk yang diedarkan sudah lolos BPOM. Tidak ada satupun produk kita yang tidak certified BPOM. Lalu semua produknya Sasa sudah certified halal. Jadi aman, benar-benar aman untuk semua golongan, intinya begitu. Terus kemudian kalau kita bicara soal food safety nih Mas Irul, produknya Sasa juga sudah certified keamanan pangan. FSSC itu sampai belibet nih Mbak. Gitu ya. FSSC. Iya, jadi kemudian di luar itu masih banyak lagi gitu ya. Ada HACCP, GMP, dan itu untuk menjaga kualitas dari produk yang kita hasilkan. Gitu Mas Irul. Berarti terkait inovasi keberlanjutan juga tetap menjadi apa ya? Menjadi ya istilahnya Sasa juga memperhatikan hal tersebut ya Mbak. Iya, nah soal inovasi keberlanjutan ini menarik nih Mbak. Jadi buat merangsang inovasi buat kita semua di karyawan di Sasa, terutama buat generasi muda, Sasa itu setiap tahun menyelenggarakan QCC Mbak. QCC itu perlombaan Quality Control Circle. Internal. Internal, jadi 3 pabrik. Biasanya masing-masing pabrik akan bikin lomba dulu nih Mbak. Lomba inovasi-inovasi terkait dengan efisiensi, tentang bahan baku, atau tentang packaging apapun itu yang bisa menjadi satu terobosan untuk efisiensi dan juga kualitas. Nanti mereka akan mengusulkan ke atasan masing-masing, lalu dilombakan internal di pabrik dulu. Nah, kalau sudah menang di pabrik, nanti mereka lombakan lagi dari ketiga pabrik. Nanti dilombakan biasa di akhir tahun, seperti tahun ini, kemarin lombanya di bulan November, dimenangkan oleh Sasa Inti Minahasa Selatan. Berapa ini sih Mbak? Ada berapa titik sih Mbak? Ada 3 pabrik. 3 pabrik. Jadi 3 pabrik itu ada 3 kontestan. Tapi sebelum mereka maju 3 kontestan, mereka di masing-masing pabrik ada beberapa kontestan disaring. Nah, nanti dari kejuaraan yang menang di Sasa Inti kesemuanya, kita ikut kejuaraan secara tingkat nasional yang diselenggarakan oleh eksternal. Dan kebetulan kemarin mereka menang di Platinum itu kalau nggak salah yang kalau boleh dibilang ranking keduanya lah gitu. Tapi tingkat nasional di Batam. Jadi memang kami sangat mengapresiasi usulan-usulan dari karyawan, apalagi anak-anak muda yang memang peduli dengan inovasi. Berarti kompetisinya itu dikelola internal, Iya. setelah itu baru secara Betul. nasional ini berarti dengan Iya. dengan company-company lain juga ya Pak? Iya. Dan di internal pun hadiahnya lumayan besar. Waduh, Gitu. mantap. Itu Trigger. kan berarti inovasi-inovasi dalam bentuk produknya sudah sangat aware ya, kalau di dalam karyawan PT Sasa Inti sendiri. Kalau soal keberlanjutan, apakah karyawan-karyawan di PT Sasa Inti sudah cukup aware dengan keberlanjutan, Mbak? Iya, pastinya Mas Irul. Kalau bicara di tataran karyawan ya, kalau kita bicara keberlanjutan, itu juga artiannya Sasa sangat mengutamakan keberagaman atau diversity. Jadi semua orang itu punya hak yang sama untuk bisa direkrut di Sasa. Jadi kalau misalnya ada lowongan karyawan nih Mbak, itu kita open gitu ya, kita blast gitu ya di sosial media atau di apapun supaya menggambarkan memang itu terbuka untuk umum. Lalu proses seleksinya juga netral. Belum lagi nanti kalau karyawan yang sudah di dalam nih Mas, itu juga punya kesempatan yang sama buat di-develop gitu. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian juga bahkan leader-leader kita itu kebanyakan perempuan loh Mbak. Gitu. Jadi bukan karena bumbu masak ya, bumbu masak identik dengan perempuan, nggak gitu juga. Karena pernah serba salah nih Mbak. Kita pernah ya waktu itu dalam satu penjurian, kita bilang bahwa
leader kami nih kebanyakan ada beberapa perempuan, mereka jawab ya karena kamu mau masak. Enggak ada hubungannya sebenarnya Chef gitu. juga banyak cowok ya, Chef Mbak. juga. Iya, justru chef semuanya cowok gitu kan. Hmm. Jadi memang artinya kita mau bilang bahwa Sasa itu memberikan kesempatan yang sama buat karyawan atau mau laki-laki mau perempuan atau golongan apapun untuk bisa berkembang. Mbak Gitu. Lida, aku penasaran ya, ini kan pasti juga nggak lepas dari regulasi ya dengan pemerintah. Gimana Mbak di sektor makanan terkait mengenai ya sustainability juga, Mbak? Iya, kalau untuk saat ini pemerintah itu memang sudah sangat-sangat sangat memperhatikan lah sisi sustainability. Terbukti kalau di pabrik itu ada yang namanya proper, Mbak. Proper artinya itu singkatan kah Bukan, atau apa? proper itu sebetulnya kayak semacam sertifikasi ya, Oke, standar untuk lingkungan hidup bagi pabrik. Jadi proper itu paling tinggi itu ada proper emas, proper hijau, proper biru gitu ya. Artinya perusahaan-perusahaan yang sudah certified proper, minimal proper biru itu artinya sudah comply terhadap government regulation dari sisi lingkungan. Nanti ada standar-standarnya tuh Mbak, misalnya harus memenuhi uji kualitas udara, kemudian baku mutu air, kemudian bagaimana kami mengelola limbah, itu sudah dan Sasa kedua pabrik itu sudah comply. Tiga-tiganya sudah, cuma kalau yang satu ini karena adanya di kawasan industri, jadi memang nggak terlalu terasa karena compliance-nya ikut ke lingkungan, kawasan industri, gitu Mbak. Nah, itu kan tadi banyak banget praktik-praktik berkelanjutan yang bukan hanya di sisi pabriknya ataupun di sisi produknya, bahkan di government relation juga mengikuti regulasi keberlanjutan gitu. Nah, komitmen Sasa terhadap keberlanjutan ini kan membawa Sasa top of mind gitu di industri bumbu dapur. Apakah implementasi keberlanjutan memang menjadi kunci sukses Sasa dalam praktik? Sudah otomatis Mas gitu. Karena gini, kalau saya boleh kasih analogi gini Mbak, kalau kita pengen panjang umur, apa sih Mbak yang mesti dilakukan? Sehat. Sehat ya kan. Untuk sehat pertama mesti makan yang sehat, Ya. olahraga, tidur yang cukup. Tapi kan nggak cuman itu, makan sehat, olahraga, tidur cukup, tapi banyak musuh. Nah kita juga pusing Mbak, jadi secara mental nggak sehat gitu ya. Sehat fisik, kemudian nggak banyak musuh, tapi nggak punya duit Mbak. Kita pusing juga ujung-ujungnya gitu ya. Saling Jadi terkait ya, Mbak. iya, nah begitu juga dengan bisnis. Kalau bisnis kita mau sustain, mau berkelanjutan, yang sudah otomatis dijaga pertama adalah makanan. Makanan itu mungkin dalam artian kalau di bisnis makanan ya produknya, kualitasnya yang kita hasilkan, semuanya sudah harus bisa dibuktikan bahwa bahan baku kita tuh aman, kemudian berkualitas, tidak menyalahi aturan yang berlaku. Kemudian di luar itu, selain juga produknya, kita tidak melanggar tata kelola. Artinya, semua yang dilakukan comply to government regulation. Tidak ada satupun yang breaking the rule, misalnya gitu ya Mbak. Terus berikutnya lagi, kita berusaha untuk nggak punya musuh lah Mbak gitu ya. Jadi sama siapa? Jangan cari musuh lah ya. Iya, jangan cari musuh. Jadi makanya Sasa itu banyak berkolaborasi dengan stakeholder eksternal. Salah satunya adalah perguruan tinggi. Karena tempat kami bertanya itu narasumber ahlinya dari sana. Jadi kalau kami main ke perguruan tinggi, kita pengen ngobrol sama profesornya misalnya gitu ya. Selain itu juga kami aktif di asosiasi-asosiasi industri. Seperti misalnya saya juga aktif sebagai sekjen di salah satu asosiasi industri gitu ya. Terus juga kita berusaha untuk bisa punya hubungan yang baik dengan government body, tentunya dengan cara-caranya tersendiri ya, kita membangun komunikasi yang baik. Kemudian yang nggak kalah penting dengan media, seperti yang dilakukan dengan Mbak Terence dan Mas Irul ini gitu ya. Jadi semua itu kan jadi teman buat kami. Ketika kita menghadapi satu kesulitan, ya kita bisa ngobrol, mencari solusi dengan cara yang benar ya Mbak, gitu. Kolaborasi dalam konteksnya creating share value ya Mbak. Tadi Mbak sampaikan juga sama media, sama government, sama stakeholder yang lain. Tadi juga dengan lingkungan akademisi ya Mbak. Iya. Itu kalau secara konkretnya tuh persisnya seperti apa ya Mbak?
Jadi apa yang kami terapkan di dalam, Mhm. itu kami terapkan juga di luar, Mbak. Mhm. Misalnya ya, kami menerapkan mengutamakan food safety atau keamanan pangan. Mhm. Itu sudah otomatis tercermin dari bagaimana kami mencetak produk, Mhm. menghasilkan produk dengan HACCP dan GMP. Nah, itu kami tularkan keluar, Mbak. Mhm. Yang paling dekat itu karena kami industri bumbu masak, berarti adalah UMKM makanan dan minuman. Mhm. Nah, kami berkolaborasi dengan IPB, Mhm. ya, para profesor IPB untuk membantu UMKM supaya bisa naik kelas, supaya bisa mereka mendapatkan pengetahuan tentang keamanan pangan, Mhm. mendapatkan sertifikasi yang didampingi oleh mahasiswa IPB yang disupervisi oleh para profesornya, dan itu mendapatkan pengakuan dari BPOM. Mhm. Jadi artinya nggak main-main tuh, Mbak, Iya, iya. gitu. Konkret ya, Mbak. Ya, Benar-benar melibatkan pihak ekspertis ya berarti di sini ya untuk betul. melihat langsung Iya, prosesnya tadi ya. betul. Itu kan banyak banget aspek-aspek tadi yang Mbak sebut. Salah satunya saya tertarik ke food safety. Nah, sekarang kan orang mulai aware gitu bahwa packaging dari sebuah produk, apalagi di industri makanan, harus berkelanjutan. Nah, bagaimana praktiknya atau inovasi yang akan dijalankan oleh Sasa? Pada kenyataannya Sasa itu punya kayak target-target, Mas, kayak punya milestone ya gitu. Mhm. Salah satunya misalnya pengurangan gramasi plastik kemasan Hmm. kami. Yang tadinya misalnya gramasinya berapa jadi berapa, dan itu ada perjalanannya. Karena kami perusahaan bumbu masak atau makanan, kita nggak mungkin lepas dari plastik, Mas. Betul. Karena nanti kalau kita tidak menggunakan plastik sama sekali, itu bisa menjadi kontaminasi. Jadi serba salah nih, Mbak. Gitu. Jadi kami harus memikirkan jauh sekali gitu ya, ketika kita mau mereplace misalnya plastik menjadi kertas atau kertas berbalut plastik atau whatever itu namanya, itu harus dipikirkan secara milestone-nya seperti apa, tidak boleh asal, tetapi ada targetingnya. Misalnya mulai dari penurunan gramasi sampai kemudian mengganti kemasan yang lebih ramah lingkungan, yang bisa didaur ulang, sampai ke penarikan kembali kemasan bekas bumbu yang kita hasilkan. Itu ada ya, Mbak, penarikan Ada, kembali? itu kita kerjasamanya dengan bank sampah, Mbak. Oh, oke. Gitu. Jadi konsumen itu bisa langsung, istilahnya setelah dipakai, Iya, atau secara kolektif secara kolektif biasanya. Jadi Oke. kan susah nih, Mbak, kalau bumbu masak itu kan kayaknya murah gitu ya, sorry gitu. Jadi kan kalau misalnya kita bilang mau ngumpulin bumbu Sasa tapi nanti dapat poin sampai berapa banyak, Mbak, nunggu berapa kilo gitu kan. Jadi biasanya kita bikinnya kolaborasinya itu biasanya gabungan, Mbak. Apakah misalnya mereka dengan satu kelompok, anggaplah misalnya binaan, anggaplah kelompok binaan warteg-warteg gitu ya, atau misalnya binaan komunitas masak gitu, atau melalui bank sampah. Jadi bank sampah itu kita bina, kemudian nanti mereka mendapatkan insentif dari sampah yang dikumpulkan dan dipilah lagi bahwa itu bekas Sasa. Kayak community building, Mbak, ya? Betul. Dan kalau di dalam sendiri, kalau di internal, misalnya di pabrik, itu sudah aware. Jadi misalnya kayak meeting, di ruang meeting itu biasanya mereka tidak lagi menggunakan minuman yang kemasannya sekali pakai. Tapi mereka sudah menggunakan tumbler untuk di ruang meeting, atau disediakan gelas gitu ya, Mbak. Jadi SOP lah ya, Mbak, jadi ya. Iya, betul gitu. Sifatnya lebih ke campaign ya gitu. Kita aware dengan itu gitu. Itu kalau dari sisi plastik. Belum lagi kalau di pabrik Sasa Inti Gending itu punya namanya Green Belt, Mbak. Green Belt. Iya. Apa tuh, Mbak? Green Belt itu adalah area hijau di sekitar pabrik, ada sekitar 10 hektar, Mas Irul. Tidak boleh diapa-apakan, khusus hanya untuk menanam pohon. Oh. Jadi itu untuk mengimbangi emisi sebagai pengganti emisi yang sudah dikeluarkan diserap dengan pohon di sekeliling pabrik. Berarti di 3 titik pabrik itu ya, Mbak? Kalau yang ada 10 hektar itu di Gending, Mbak. Oh, di Gending ya? Di Sasa Inti Gending, gitu. Ya. Oke, nah saya tertarik dengan milestone banyak hal tadi ya, termasuk soal packaging, termasuk di internal sendiri bagaimana mengurangi kemasan sekali pakai. Ada nggak sih, Mbak, milestone 5 atau 10 tahun lagi dalam jangka panjang yang akan dilakukan oleh Sasa untuk praktik berkelanjutan yang semakin bagus gitu? Tentunya ada sih, Mas, gitu ya. Yang paling di depan mata memang plastik sih, karena plastik itu sekarang sudah menjadi kewajiban kan ya, Mbak, tidak bisa mengelak juga gitu, itu sudah satu regulasi. Jadi kami memikirkan bagaimana misalnya, kan ini PR sekali buat menarik kembali apa yang sudah kita produksi.
sementara kita nggak tahu udah sampai di mana nih Mbak gitu ya. Jadi itu lagi-lagi harus berkolaborasi Mbak, nggak bisa sendiri. Lalu juga bertahap nih Mas Irul, kami akan mungkin per SKU produk misalnya dari mulai apa dulu, itu kemasannya perlahan-lahan kita mulai ganti dengan yang lebih ramah lingkungan. Terus juga kami punya target-target Mas terkait dengan keberlanjutan, misalnya seperti target penggunaan air. Jadi nanti di setiap pabrik itu Mbak dicatat penggunaan air per bulan, per tahun. Bukan karena pelit sih Mbak, tapi karena kita tahu bahwa air itu satu hari akan habiskan. Bahkan air yang sudah dibuang masuk WWTP didaur ulang lagi. Ada proses lagi. Iya, didaur ulang bukan untuk produksi ya Mbak, tapi mungkin bisa dipakai untuk macam-macam, apakah untuk flush toilet atau apa. Itu punya target lagi, gitu Mas. Iya, itu kan tentu erat kaitannya dengan konsumen ya, kesadaran konsumen untuk misalnya mengembalikan kemasan plastik itu. Nah, bagaimana cara Sasa untuk mengedukasi konsumen untuk aware gitu dengan hal-hal itu? Salah satunya tadi di studio kreasi Sasa itu ya Mas. Jadi selain kita masak nih, sebenarnya masak tuh cuma ujung Mbak. Tapi biasanya sebelum masak itu kita ada ngobrol macam-macam. Cerita-cerita dulu ya. Salah satunya bicara soal plastik. Bagaimana, kan lagi-lagi kita bicara soal awareness ya Mbak. Mungkin orang tuh harus dimulai dari ujung. Kalau sudah tahu bahwa plastik itu bahayanya ke badan kita seperti apa, baru mereka, oh iya ya, artinya saya mesti dimulai dari diri saya sendiri. Mulai dari hal kecil Mas, memilah misalnya antara sampah organik dengan sampah yang kering gitu ya. Kemudian mengedukasi masyarakat sekeliling, ke sekolahan gitu ya. Terus juga ke Ibu RT, Ibu RW, ke komunitas-komunitas Keluarga. UMKM yang kita ajak kolaborasi. Nah, itu kemudian mudah-mudahan itu menjadi kesadaran bersama bahwa keberlanjutan itu nggak bisa dikerjakan sendiri gitu. Itu tadi Mbak cerita mengenai ruang kreasi Sasa. Studio kreasi. Iya. Itu siapa aja yang boleh main ke sana, Mbak? Siapapun boleh. Siapapun. Tapi tentunya harus daftar ya. Harus daftar gitu ya Mbak, karena kan semua orang ingin ke sana. Jadi harus antri gitu, dan biasanya sebetulnya itu mini ballroomnya kami, dalam artian kita bisa melakukan apapun, bahkan dari audiensi informal dengan pemerintah atau ketemu komunitas. Yang paling seru itu misalnya kayak pernah ada komunitas atlet main ke sana, masak bareng, cuma mau membuktikan bahwa masak dengan Sasa itu bisa hidup sehat gitu. Terus juga misalnya pada waktu itu ada Hari Kartini, yang ikut masak itu adalah pilot-pilot cewek kalau nggak salah waktu itu gitu ya. Terus pernah juga waktu Hari Sumpah Pemuda Miss Indonesia atau Putri Indonesia dari berbagai provinsi. Jadi bisa macam-macam. Kita nanti daftar Mas Irul. Kayaknya kalau ngomongin sustainability sesuatu yang menarik dan itu proses ya Mbak. Dan terus dilakukan. Saya rasa ini salah satunya juga ya terkait mengenai target-target sustainability yang dilakukan oleh Sasa. Juga ada beberapa penghargaan ya Mbak terkait CSR Award, itu juga salah satu pencapaian yang didapatkan oleh Sasa. Gimana, Sasa baru mendapat penghargaan Golden Trophy di Top CSR Award di tahun ini. Tahun ini Mbak? Tahun ini. Boleh diceritakan Mbak, itu penghargaan seperti apa Mbak? Ya, jadi gini Mas Irul, kebanyakan orang berpikir CSR tuh bagi-bagi. Padahal bagi-bagi itu filantropi, bagi-bagi itu charity Mbak, bukan CSR. CSR itu lebih ke tanggung jawab perusahaan mengelola tadi ESG. Ya, sudah. Nah, di awal kami ikut Top CSR Award 7 tahun yang lalu. Jadi CSR Award itu ada bintang-bintangnya Mbak. Mulai dari bintang, pokoknya yang paling rendah kita anggap 3 sampai bintang 5. Rating gitu ya Mbak? Iya, jadi ada penjuriannya gitu ya. Kemudian di penjurian itu kita harus mempresentasikan, kemudian ada panelisnya yang bertanya. Di awal tuh dibantai habis tuh Mbak. Apalagi orang berpikirnya, wah bumbu masaknya micin nih gitu ya. Micin berbahaya nih. Ternyata begitu dijelaskan, mereka sangat tertarik tuh Mbak. Bahwa ternyata, MSG tidak seperti yang dipikirkan orang. Bahkan bahan bakunya sendiri itu adalah bahan baku yang ramah lingkungan. Dan kita juga melestarikan lingkungan dengan proses pembuatannya. Kemudian kami justru belajar Mbak. Jadi ajang Top CSR Award ini menjadi semacam cara kami belajar tuh Mas Irul, karena nanti para juri itu akan memberikan masukan tuh tahun depan kita mesti bagaimana dalam penerapannya Mbak. Lalu kami menerapkan itu
Termasuk juga ketika penjurian itu harus ada lintas departemen. Karena akan ada pertanyaan-pertanyaan yang bersinggungan dengan bagian-bagian masing-masing gitu Mbak. Sampai terakhir dari kami yang awalnya cuma bintang 3, bintang 4, bintang 5. Nah kalau sudah sampai mendapatkan Golden Trophy itu artinya kami mendapatkan bintang 5 3 kali berturut-turut dalam 3 tahun. Gitu sih Mas. Oke, berarti Mbak target setelah mendapatkan Golden ini, apa target dari Sasa selanjutnya? Selanjutnya adalah bagaimana membuat semua karyawan itu lebih aware terhadap keberlanjutan. Dari hal-hal kecil aja sih Mbak, misalnya kalau lagi di toilet, lihat keran air ngocor dimatiin gitu Lampu ya. ya. Lampu habis meeting dimatikan gitu. Terus kalau tumbler itu sudah menjadi kebiasaan bahwa kami Ya. semua di kantor maupun di pabrik kita semua sudah punya tumbler masing-masing tuh Mbak gitu. Seru ya kalau kita sadar lingkungan kita, udara semakin makin panas gitu ya. Jadi memang keberlanjutan itu mestinya harus terinternalisasi oleh Betul. setiap individu, Betul. apalagi ada korporasi yang juga concern dan itu semua diimplementasikan ke seluruh stakeholder, Iya. ke konsumen termasuk juga ke karyawannya. Iya. Gimana Mas Sirul? Oke, nah sahabat Kompas, kita sudah banyak mendapat insight dari Mbak Rida terkait bagaimana praktik sustainability di industri FMCG. Jangan lupa untuk ikuti terus obrolan penuh makna di Obrolan Kak. Obrolan Kak. Ya, pamit undur. Saya Terence Falar Saya Hairul Anwar. dan tamu kita. Rida. Oke, bye-bye. Terima kasih. Sampai jumpa di episode Obrolan Kak berikutnya.